Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Kenjong Files dimanapun Anda berada, sejangkau sinyal. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Malam ini saya mau coba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa sahabat Kenjong Files yang baru sempat saya jawab melalui video ini, karena saya saat ini masih on duty, bekerja di daerah Bojonegoro, Jawa Timur, sehingga saya memang sedang lumayan sibuk sebagai kuli. Oke. Ada pertanyaan dari sahabat kita tentang transmisi Matic Kia Karen. Ya, yang pertama, ini pertanyaan yang umum ya, sering ditanya orang di YouTube dan juga sering langsung dipertanyakan kepada saya. Bagaimana sih caranya atau baiknya bila kita sedang di lampu merah untuk transmisi Matic? Apakah di P atau di D atau di N? Oke. Kalau saya saat di lampu merah ataupun dalam kemacetan, itu saya selalu di N. Sebenarnya semuanya ini mirip aja ya, hanya ada beda sedikit lah. Kalau di posisi di D itu Matic sudah bekerja, ada sudah ada kampas Matic yang menempel ya, tapi memang belum terlalu menempel erat, karena dia masih mengikuti putaran idle, belum ada lagi throttle dibuka atau gas dipijak. Namun begitu, bila di D itu tetap memberi beban kepada kampas Matic. Nah, kalau kita di D-nya itu mungkin sekitar 30 detik atau 1 menit, itu mungkin tidak begitu bermasalah. Hanya paling bila mobil, apalagi mobil Karen ya, itu sudah berumur, misalkan kondisi engine mountingnya sudah tidak lagi prima, tidak lagi bagus, itu akan terasa sekali getarannya di bodi. Nah, satu, ini tidak nyaman. Dua juga yaitu kalau kita berhentinya sudah lebih dari 1 menit, apalagi di area Jakarta yang cenderung lebih macet, nah itu maka pada posisi D, bila perilaku seperti ini dijalankan setiap lampu merah atau berhenti, akan pengaruh ke Matic. Di samping itu tadi,
kenyamanan. Bila engine mounting sudah ada yang retak atau sudah ada yang kendor ya, karetnya ya sudah koyak, nah itu otomatis pasti akan bergetar di dalam mobil. Nah, bila di P itu mirip dengan di D, mirip dengan di N, sama dengan di N. Hanya bila kita setelah berhenti terus maju lagi, itu dia geser tuasnya terlalu jauh dari P, lalu N, ya, baru D. Nah, bila saat kita tergesa-gesa atau mungkin kita lagi sedang istilahnya lengah lah ya, bengong lah, itu kita bisa bablas itu dari P ke yang kedua atau ke satu, atau malah bila terburu-buru kita baru mundur, baru geser sekali, posisinya masih di N, kita gas, nah, akan membahayakan yang di belakang kita. Ya paling tidak di posisi P bisa dikatakan tidak aman buat kendaraan kita dan orang lain. Jadi terbaik adalah memang kita bila berhenti atau di lampu merah, posisinya adalah di N, karena dari N ke D hanya butuh satu step, tinggal geser seret, udah maju atau di D. Jadi terbaik pada lampu merah atau macet, posisi tuas ada di N. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Berapa kilometer yang paling bagus pergantian oli matic? Nah, untuk oli matic itu yang paling bagus ya memang seringnya ya. Hanya saja sekarang kita pakai patokan aja ya. Bila masa pergantian oli matic itu sudah berumur 20.000 km, kita bisa menggantikan sebagian atau parsial. Nah, itu parsial ya minimum 4 liter lah. Jadi kita buang, kita tap 4 liter oli maticnya, kita ganti dengan yang baru. Ini akan memperbaiki kondisi oli matic yang sudah peak lah ya, yang sudah lelah. Jadi agak agak lebih baik. Lalu setelah masa penggantian oli matic itu sudah 40.000 kilo, nah itu baru di flushing. Nah, flushing ini berapa liter? Nah, biasanya pada mesin flushing itu akan terlihat ya oli yang masuk dan oli yang keluar. Nah, oli yang keluar itu biasanya di awal-awal akan berwarna merah gelap ya. Nanti dia cenderung makin makin cerah merahnya. Sampai merahnya itu cerah sekali, itu tandanya oli sudah tertukar semua. Nah, ini pada Karen biasanya yang saya lakukan ada di sekitar 8 liter. Jadi untuk flushing 8 liter atau sampai terlihat oli yang keluar sudah berwarna merah cerah.
Baik. Lalu apa aja yang harus diperhatikan untuk oli transmisi matic? Jadi oli matic satu yang harus yang diperhatikan adalah kuantitinya dan yang kedua kualitinya. Quality kurang bagus, kalau quantity cukup masih tidak begitu parah akibatnya. Tapi kalau quantity sudah tidak bagus atau kurang olinya, ditambah lagi kualitinya juga udah tidak bagus, itu parah buat transmisi matic. Yang pertama, kita harus perhatikan kuantitinya atau jumlahnya. Nah, itu bisa kita lihat di dipstick ya, atau stick untuk ngecek oli. Nah, di Canon itu ada stick ya, di atas transmisi matic, di bawah selang belalai gajah, selang udara. Nah, caranya jadi gini. Teman-teman hidupkan mesin mobil ya, lalu geser ke N. Nah, lihat sticknya ya, cabut, lalu dilap sampai bersih, lalu masukin lagi sampai posisi yang tadi, sampai posisi yang nutup. Kita tarik lagi, baru kita lihat ada di mana. Jadi kalau mesin baru hidup, dia harus ada di coakan yang ada tulisannya 20 derajat Celcius. Nah, setelah kita lihat posisinya, kita masukin lagi sticknya, diamkan hingga temperatur mesin memanas ya. Jadi di jarum temperatur di dashboard itu ada di temperatur kerja, jarumnya sudah naik. Baiknya sih ditunggu 15 menit ya. Nah, setelah itu baru kita tarik lagi stick maticnya, kita lap lagi sampai bersih, masukin lagi, baru dilihat. Itu harus ada di atas coakan pertama, di coakan pertama ya, di 20 derajat Celcius, sampai di coakan kedua yang 60 derajat Celcius. Nah, kalau dia makin ke bawah, berarti ada masalah di matic, atau dia lebih ke atas, mungkin berarti olinya kelebihan. Jadi itu untuk ngecek oli maticnya ya, kuantitinya atau jumlahnya. Nah, lalu saat kita mengecek oli tadi, sekalian kita lihat warna dari oli matic. Oli matic sampai kapanpun akan berwarna merah bila ditaruh di tisu berwarna putih, dia akan selalu berwarna merah. Hanya membedakan merahnya cerah sekali dan agak-agak gelap. Nah, kalau sudah merahnya agak-agak gelap ya, itu berarti sudah tua, tapi juga belum tentu sudah ada kerusakan. Nah, merah tua itu bisa jadi karena memang umur transmisi matic yang sudah berumur. Nah, tapi bila sudah merahnya kecoklatan, apalagi sudah kehitaman, itu segeralah bawa ke transmisi matic, ke bengkel ya, supaya dicek. Itu biasanya sudah ada parts dari kampas matic yang sudah aus atau sudah terkikis dan menimbulkan panas yang over ya, yang berlebihan. Nah, kalau oli matic itu kita pakai speknya yang bagaimana,
Jadi gini, olimetik itu adalah fluida ya yang menjadi fluida sistem hidrolis di metik. Jadi kita harus sesuaikan kekentalan atau viscosity atau viskositas ya. Dimana viskositas ini adalah hal yang mempengaruhi kemampuan dari fluida atau olimetik untuk diberi pressure. Jadi saya anjurkan untuk Cairns ya pakailah ATF atau automatic transmission fluid ya. Jadi pakai olimetik yang minimum adalah SP3 ya. Dan digabung dengan yang LV, low viscosity. Jadi bisa kodenya di di kemasan olimetik itu adalah LV ya, LV, L dan V, low viscosity. Atau ada juga yang MV, LV. MV itu artinya multivesicle low viscosity, artinya itu tetap low viscosity, hanya saja dia sudah bisa atau dia speknya sudah bisa digunakan oleh semua mobil yang memerlukan oli dengan kekentalan yang low viscosity. Jadi untuk Cairns bagusnya di flushing ya, bisa 6 liter yang SP3 ya, dan 2 liter atau 3 liter dengan yang LV, low viscosity. Jadi di pasaran ada 2 ya, yang LV dan MV LV. Nah, jadi itu lebih memudahkan kinerja metik. Dan yang saya ingatkan lagi adalah jagalah kondisi radiator, karena radiator selain berfungsi sebagai cooling engine ya untuk mesin, dia juga mendinginkan oli transmisi metik. Jadi ada peran juga dari radiator, karena kalau oli kita sering overheat, oli metik kita sering overheat, maka dia akan lebih cepat berubah viskositasnya. Nah, jadi untuk oli seperti itu yang tadi saya bilang, saya menggunakan oli 2, saya campur ya, SP3 dan low viscosity. Dan metik saya sudah berjalan 240.000 km, belum ada masalah. Nah, terus ada dasar lagi ya sebagai acuan masalah di metik yang sederhana ya, biasanya gigi persneling metik, tuas metiknya itu kita geser di D pagi-pagi, tidak langsung mau jalan, harus dikagetin gitu ya, dikejutkan tuh, gitu, baru dia mau maju. Atau saat mundur, habis berjalan jauh, dia juga tidak langsung bisa mundur. Nah, itu biasanya itu diakibatkan oleh banyak sil-sil yang sudah getas, sehingga pressure-nya tidak maksimum. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh seringnya oli
berada pada kondisi overheat. Jadi dia getas, terlalu panas. Lalu ada juga yang bertanya nih, Mbah, sampean kerja di bengkel ya? Bengkelnya di mana? Atau jadi montir mobil di mana? Jadi saya senyum-senyum ya kalau ada yang bertanya gitu. Tapi ya memang namanya kita baru kenal hanya melalui media sosial seperti ini. Jadi saya beritahu bahwa saya bukan montir dan saya juga tidak memiliki bengkel. Jadi saya hanya owner biasa. Hanya saja ya saya banyak-banyak pelajarin mobil. Jadi saya sudah 9 tahun ya memegang Karen. Jadi dari awal memang saya sudah pelajarin, ini Karen ini ada kekurangan di mana, ada masalah di mana nih. Seperti yang pernah saya cerita di video, ada di di sistem radiator, lalu ada di rasio gear ya, sampai sistem emisi. Nah, sistem emisi itu yang selang yang saya bilang seperti memakai turbo ya dengan selangnya, itu sebenarnya sistem emisi yang harus dijalankan oleh produsen kendaraan, tapi di Karen berjalan tidak sempurna atau istilahnya ada kekurangan lah, sehingga tujuan daripada mengoptimalkan sistem emisi tapi akhirnya mengurangi kinerja mesin. Nah, jadi saya bukan montir, juga tidak punya bengkel, dan ya itu saya tidak pernah bongkar mesin, turun mesin metik, tidak pernah, karena memang Karen saya belum apa-apa. Jadi kalau saya cerita itu ya saya lihat dari buku buku manual Karen, ada juga yang yang langsung saya lihat ya. Tapi kalau bongkar metik, bongkar mesin, saya belum pernah, karena memang saya bukan montir dan saya juga bukan pemilik bengkel. Jadi itu. Nah, seperti saat sekarang nih, saya sedang posisi bekerja di Jawa Timur ya, di Bojonegoro. Jadi saya juga lagi jauh nih dari unit Karen saya. Jadi memang ya mau buat video apa ya, mobilnya juga di mana. Makanya dalam kesempatan malam ini saya saya coba menjawab beberapa pertanyaan. Lalu untuk oli mesin ya, ada yang bertanya juga nih, oli mesin bagusnya yang apa? Oli mesin bagusnya apa? Kalau kita lihat di buku manual adalah yang 10W40, udah jangan ditawar jadi 15, berarti 15 makin kental. Tapi kalau mau bagus nawarnya ya jadi 05W40 atau 05W30 atau 00W30. Tuh kalau mau nawar, tapi jangan nawar yang jadi 15, itu namanya menjadi turun speknya. Oli mesin ini penting juga. Dia makin encer, dia makin bagus, makanya makin mahal. Kenapa? Makin encer, oli apapun, dia akan meningkatkan kesanggupannya masuk ke celah-celah mesin yang paling sempit dan paling kecil. Jadi gitu. Jadi kalau kita pakai mau oli yang kosong W40 W30 atau 05W40, itu mesin baru hidup langsung jalan tuh nggak masalah. Ya kenapa? Oli akan cepat menyebar kemana-mana karena tadi kekentalannya yang tidak terlalu tinggi, jadi encer.
Nah, kalau kita pakai oli 1040 ya kita hidupkan mesin sampai temperatur kerja, itu wajib. Tapi kalau mau model orang yang buru-buru tergesa-gesa, start mesin langsung jalan, nah pakailah 0540 atau 0530, atau lebih bagus lagi 00W30. Jadi seperti itu. Dan satu lagi, yang pertama tadi apa? Kuantitinya, jumlahnya, ya harus dicek. Cara ngeceknya gimana? Ya itu tadi, tarik sticknya, lalu dilap dulu sampai bersih, masukin lagi sampai posisi pertama, baru kita lihat, tarik, kita lihat. Nah, itu. Kalau kita tidak 2 kali cabut langsung lihat, kita akan mendapat data yang nggak akurat. Dia terlihat banyak olinya, padahal itu bukan oli yang asli, dari bak oli, tapi dari perputaran mesin. Jadi olinya kelihatan masih penuh, padahal tidak penuh. Jadi itu banyak orang yang salah dalam pengecekan oli seperti itu, sehingga tiba-tiba mobil mogok karena olinya habis, olinya kurang. Jadi ngecek oli yang benar adalah tarik dulu, dibasuh, diusap dengan tisu, masukin lagi, baru tarik lagi, dilihat. Nah, jadi di 2 lini ini ya, oli mesin, oli transmisi matic, itu kita harus jaga quantity dan quality. Gunakanlah yang spek standarnya atau yang di atasnya, ya jangan di bawahnya. Kalau ada orang bilang kalian mobil tua harus pakai yang kental, ngawur itu, nggak ada alasan. Alasannya kan ada bagian-bagian yang sudah coak, sudah ini, itu nggak masalah, nggak ada hubungannya. Tapi yang jelas mobil tua bagian mesinnya udah banyak kerak-kerak oli, ya. Nah itu akan mempersempit lagi jarak-jarak antara parts di dalamnya. Nah, justru sebenarnya mobil tua butuh oli yang makin encer. Nah kalau mobil-mobil sekarang kan yang memang banyak ini, ada komponen tambahan yang ya variabel, camshaft atau apa gitu kan, makin banyak yang kecil-kecil lah. Makanya mobil-mobil sekarang oli mesinnya 0530 atau 0030. Oke teman-teman, sahabat semua, untuk untuk malam ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komen. Mudah-mudahan bisa saya jawab, dan semoga ada manfaatnya video dari saya ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.